Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Maha suci Allah, segala puji baginya dan dialah yang maha besar yang mempertemukan kita kembali di hari ini, hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 atau bertepatan pada tanggal 3 Sya'ban 1444 Hijriah. Dan kali ini sebagaimana biasa, Televisi Republik Indonesia menyiarkan secara langsung pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Istiqlal Jakarta. Dan insya Allah yang akan bertindak selaku khotib pada kesempatan siang kali ini adalah Bapak Kiai Haji Jamaluddin Faisal Hasim, Sarjana Hukum Islam Master Hukum. Beliau adalah koordinator organisasi dakwah Islam untuk wilayah Jakarta. Beliau insya Allah nanti akan menyampaikan substansi sholat dalam membentuk karakter pribadi Muslim. Insya Allah yang akan bertindak selaku muazin yang pertama Ustadz Abdullah Sengkang, SPDI. Muazin yang kedua Ustadz Qadarismadi Rashid, Sarjana Hukum. Dan insya Allah yang akan memimpin imam kesempatan sholat Jumat kali ini adalah Bapak Haji Muhammad Ansaruddin Ibrahim MAG. Dan insya Allah yang bertindak imam badal Bapak Haji Ahmad Rafiuddin Mahfud SQ MAG. Itulah para petugas Jumat yang insya Allah pada kesempatan kali ini yang akan bertindak di hari Jumat ini. Dan tadi sebelum acara pelaksanaan ini dimulai, dilantunkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ustadz Qadarismadi Rashid. Beliau membacakan Quran surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 87 sampai dengan 89. Pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang saatnya sudah memasuki waktu sholat Jumat untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Mari sama-sama kita simak lantunan azan berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله.
حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Pemirsa dimanapun Anda berada yang saat ini mengikuti pelaksanaan sholat Jumat yang disiarkan langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Insya Allah kita sebentar lagi akan sama-sama mendengarkan khutbah yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Jamaluddin Faisal Hasim SHI MH. Beliau nanti akan menyampaikan khutbah dengan judul Substansi Sholat dalam Membentuk Karakter Pribadi Muslim. Kita semua telah mengetahui bahwa momentum Isra Mi'raj merupakan sebuah momentum perintah salat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat 5 waktu yang kita kerjakan saat ini merupakan buah dari pelaksanaan Isra dan Mi'raj. Kita tahu bahwa pelaksanaan salat yang selama ini kita laksanakan harapannya dapat membentuk diri kita menjadi pribadi-pribadi muslim yang tangguh, pribadi-pribadi muslim yang unggul. Walaupun pada dasarnya tidak semua kita bisa menyaksikan bahwa pribadi muslim tersebut unggul dan tangguh. Mudah-mudahan melalui momentum kali ini kita berazam dengan kuat bahwa salat yang kita lakukan ini sebagaimana yang dikutip dalam surah Al-Quran di surah Al-Ankabut, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mudah-mudahan salat yang kita lakukan ini dapat benar-benar mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله مقلب القلوب وعلام الغيوب وقابل التوبة ممن يتوب شديد العقاب عند قسوة القلوب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمر بالعدل والإحسان ونهى عن الفحشاء والمنكر. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله كان يكثر من قول يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الإمام الترمذي عن أبي ذر جندب بن جنادة الغفاري وأبو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersama meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesungguhan hati dan kesungguhan di dalam beriman dan bertakwa tersebut dalam konteks yang sebenar-benarnya sebagaimana ditunjukkan di dalam beberapa nas Al-Qur'an dan Al-Hadis, bagaimana sifat-sifat orang yang beriman dan bagaimana sifat-sifat orang yang bertakwa. Para hadirin sekalian, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pekan yang lalu kita masih berada di bulan Sya'ban, Rajab, dan kita memperingati peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Artinya tidak sampai 1 bulan lagi insyaallah kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan. 3 bulan ini adalah bulan yang sangat istimewa, di mana Rajab dikatakan syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadhanu syahru ummati. Meskipun hadis ini diperselisihkan di kalangan para ulama, tapi kita mengambil semangatnya bahwa di antara keistimewaan bulan Rajab adalah karena peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keistimewaan bulan Sya'ban karena diturunkannya ayat di dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan keistimewaan bulan Ramadan sebagaimana kita ketahui adalah karena diturunkannya Al-Qur'anul Karim di bulan tersebut. Para hadirin sekalian, mengacu kepada peristiwa Isra dan Mi'raj, maka satu hal yang kita dapatkan di dalam peristiwa tersebut, yaitu satu momen peristiwa yang sangat istimewa, yang sangat luar biasa di dalam sejarah umat manusia. Boleh dikatakan belum pernah ada manusia, hatta seorang nabi pun, kecuali Rasulullah SAW, dari awal dunia ini diciptakan dan nanti sampai hari kiamat, yang menjalani perjalanan sebagaimana perjalanan Rasulullah di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Sudah menjadi pakem, sudah menjadi aturan bahwa seseorang baru bisa ke surga Allah setelah dia wafat. Namun Rasulullah SAW diperkenankan oleh Allah mencapai surga dan neraka masih dalam keadaan beliau masih hidup dan kembali lagi di malam yang sama, bahkan sebelum azan subuh berkumandang. Para hadirin sekalian, peristiwa ini
kemudian kita kenal sebagai peristiwa di mana disyariatkannya sholat 5 waktu. Sholat adalah merupakan ibadah yang paling utama di dalam agama Islam. Bahkan sholat dikatakan sebagai ibadah yang tidak menerima penggantian ataupun badal. Kita tahu di dalam syariat Islam ada ibadah-ibadah yang bisa diwakilkan dan dibadalkan. Hatta zakat kita bisa wakilkan, haji pun bisa dibadalkan. Puasa kita bisa dilakukan oleh orang yang atau keluarga yang ditinggalkan saat mayit masih meninggalkan puasa, bisa diqadha oleh keluarganya yang masih hidup. Tapi sholat tidak bisa. Sholat melekat kepada setiap individu. Sholat adalah merupakan ibadah yang betul-betul dikatakan Rasulullah SAW adalah ahdun bainana wa bainahum, yaitu satu perjanjian antara kami dengan mereka, yaitu umat Islam, adalah sholat. Ketika sholatnya ditinggalkan, maka perjanjian itu pun menjadi luntur dan menjadi rusak. Sholat adalah ibadah yang sangat utama, sehingga dikatakan berapapun sholat itu kita tinggalkan, kita wajib membayarnya, dan tidak ada yang bisa membayar sholat itu kecuali sholat itu sendiri. Di dalam hadis Sahih Bukhari dikatakan tidak bisa menebus sholat yang tertinggal kecuali sholat itu sendiri. Artinya diqadha dan dibayar sebagaimana hutangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadainullah ahaqqu ayyuqda. Hutang Allah lebih utama untuk kita bayar. Jika hutang kepada manusia adalah harus kita lunasi, maka hutang kepada Allah, dalam hal ini kewajiban sholat, tentu harus lebih kita utamakan. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumu'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai sebuah ibadah, sholat memberikan dampak efek yang positif kepada seseorang. Khatib mencatat beberapa hal. Pertama, sholat dengan syarat bahwa la yaqbalu sholatan bi ghairi tuhurin wala shadaqatan min ghululin. Tidak ada sholat tanpa toharah, tanpa bersuci. Dalam hal ini suci lahiriah dan suci batiniah. Suci lahiriah dengan jalan berwudu, dan sebelum berwudu tentu saja adalah izalatun najasat atau al-istinja. Maka rangkaian menuju sholat harus membuang kotoran-kotoran yang sifatnya fisik, kemudian masuk ke fase toharah dengan berwudu, dan baru kemudian dia masuk ke dalam sholat. Bukan hanya badannya yang dibasuh. Diperintahkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai orang-orang yang beriman, ambillah perhiasan kalian, pakaian terbaik kalian ketika mau ke masjid. Maka di situ pun dianjurkan bahwa menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat juga dengan pakaian yang terbaik, pakaian yang bersih, pakaian yang wangi. Disunahkan memakai wangi-wangian, dan disunahkan warna putih sebagai sunnah Nabi Muhammad SAW. Sehingga seorang muslim sholatnya dengan baik, yang menegakkan hak sholatnya dengan baik, akan menciptakan diri pribadi yang bersih, yang higienis, yang sehat, yang jauh daripada kotoran dan sampah dan semua hal yang membahayakan tubuh manusia. Bahkan untuk sholat Jumat ini, Rasulullah SAW pernah bersabda bagaimana seorang muslim itu harus mandi dalam 1 minggu minimal 1 kali. Tentu saja ini lebih relevan untuk dunia Arab, karena di Indonesia kalau kita 1 minggu tidak mandi tentu akan lebih sangat menyiksa sekali. Ya. Di negeri Arab masih bisa karena tidak lembab, sehingga tidak harus orang mandi setiap hari. Di sana Rasulullah pun masih berwanti-wanti agar dalam 1 minggu, dalam 1 pekan harus dia mandi, khususnya ketika akan menghadiri sholat Jumat,
Karena ketika melaksanakan sholat Jumat, dia berkumpul dengan banyak orang, tentulah keadaan suci dan bersih dan wangi. Inilah esensinya. Maka seorang muslim pasti bersih, seorang muslim pasti wangi, karena wangi-wangian juga disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, sholat mengajarkan keteraturan. Karena sholat itu dikatakan di dalam Al-Quran, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya waktu atau berwaktu bagi orang-orang yang beriman. Sholat punya waktunya masing-masing, dan waktu sholat itu sumbernya dari wahyu, yaitu diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita umatnya di mana waktu sholat yang 5 itu. Kapan waktu sholat subuh, kapan waktu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan seterusnya. Artinya dengan waktu yang tertib dan teratur semacam itu, seorang muslim juga dibimbing dan dituntun untuk menjadi pribadi yang teratur, yang terarah, terjadwal, terskedul dengan baik. Bukan orang yang punya target, tidak punya jadwal, tidak punya rutinitas, hidup semaunya, hidup sesempatnya, hidup berjalannya begitu saja, tidak. Tapi seorang muslim itu betul-betul harus menjalankan kehidupan yang tertib, paling tidak dengan mengikuti ritme sholat yang 5 kali sehari itu. Hidupnya akan mempunyai station-station, pemberhentian-pemberhentian di mana dia berhenti dari segala aktivitasnya, kemudian menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sholatnya. Betapa indahnya ketika dalam satu hari seorang muslim harus 5 kali dia sholat, 5 kali dia berwudu, 5 kali dia bersuci. Tentu saja kata Nabi SAW, sholat ini bagaikan orang yang ada di depan rumahnya sungai yang deras, yang mengalir di depan pintu rumahnya, kata Nabi. Dan kemudian dia mandi di situ 5 kali sehari, sebagaimana jumlah sholat. 5 kali dia mandi di situ. Kata Nabi, fahal alaihi min daranin, apakah masih ada kotoran yang melekat di badannya? Tentu tidak ada jawabannya. Karena orang yang sering bersuci, bersih, pasti kotoran akan cepat dibersihkan kembali. Muncul kotoran lagi, dibersihkan lagi. Muncul lagi, dibersihkan lagi. Maka tidak sempat ada kotoran yang menempel di badannya. Itulah gambaran bagaimana kata Rasulullah, orang yang sholat setiap hari bagaikan orang yang mandi di sungai 5 kali dalam sehari. Di situ juga kemudian kotoran itu digambarkan sebagai dosa-dosanya, di mana orang yang melaksanakan sholat 5 waktu, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sholat yang satu kepada sholat yang lainnya. Jadi keteraturan itu menjadi satu ciri seorang muslim dengan sholatnya. Dan dalam kehidupan modern ini, segala sesuatu serba diatur dan penuh dengan aturan yang rapi dan baik. Maka seorang muslim dalam kehidupan modern ini tidak akan kesulitan, karena hidupnya sudah biasa diatur dalam sholat tersebut. Ini tentu sebuah perkembangan atau sebuah optimisme yang baik bagi umat Islam dalam konteks modern. Dampak sholat kepada individu adalah disiplin, di mana kita diajarkan untuk menjalankan sholat di awal waktu. Azan adalah penentu masuk waktu sholat. Azan tanda di mana sholat akan dimulai, dan azan bagaikan jam weker kita yang mengingatkan kita agar segera melaksanakan sholat. Dalam hal ini orang akan berdisiplin, dia akan bisa menentukan berapa menit lagi saya akan melaksanakan sholat, dan dia mengatur jadwal-jadwal aktivitas dunianya sehingga sholatnya bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Seorang muslim laki-laki tentu diperintahkan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kedisiplinan ini akan menumbuhkan sebuah pribadi yang disiplin dan sangat mendukung di dalam kesuksesan hidup dia, di
di dunia, apalagi kemudian akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak insyaallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dampak sholat berikutnya adalah kesabaran. Seorang yang rajin melaksanakan sholat akan menjadi pribadi yang sabar, karena rangkaian daripada syarat rukun sholat adalah merupakan rangkaian proses yang harus dijalani dan tanpa boleh dia mengintervensinya. Ketika sudah takbiratul ihram, maka semua aktivitas kemanusiaan dilepaskan. Yang ada adalah pertautan hati dengan Allah Subhanahu wa taala dalam gerakan-gerakan, dalam bacaan-bacaan, dalam segala ritual di dalam sholat itu sampai dia selesai mengucapkan salam keluar dari sholat tersebut. Dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak berbicara, bahkan tertawa pun tidak boleh. Bahkan gerakan-gerakan tangan pun, gerakan badan pun yang lebih dari 3 kali berturut-turut tidak boleh. Ini merupakan sebuah latihan kesabaran. Orang yang rajin sholat akan mampu menghadapi banyak kesulitan-kesulitan dalam hidupnya, karena kesabaran itu sudah dipupuk melalui sholat itu sendiri. Ma'asyiral muslimin, dampak berikutnya daripada sholat kepada individu adalah sifat tawadu, sifat rendah hati. Di mana seorang yang sholat, kita tahu wujud daripada gerak sujud, di mana sujud adalah meletakkan muka wajah kita di tanah. Dalam segala aktivitas kehidupan kita, wajah menepati peran yang sangat sentral, peran yang sangat pokok. Bahkan identitas-identitas kita selalu ditandai dengan foto wajah kita. Tidak bisa kita ganti dengan tangan atau kaki kita misalnya, atau bagian tubuh kita yang kita suka, tidak bisa. Karena wajah adalah representasi dari diri kita sendiri. Bahkan bagi seorang wanita, wajah itu biayanya sangat mahal sekali perawatannya. Dari ujung sampai ujung, segala macam jenis make up itu dilakukan, disapukan ke wajah seseorang. Betapa mulianya wajah itu. Tapi ketika sholat, si wajah yang begitu dimuliakan ini diletakkan di atas tanah, diletakkan di tempat yang terendah, sama dengan kaki kita, sama dengan tempat yang diinjak oleh kita. Disitulah seseorang belajar bahwa segala kebesaran, segala atribut-atribut duniawi itu seharusnya tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu semu adanya, jabatan, pangkat, kekayaan, popularitas, segalanya ketika sudah di hadapan Allah, maka wajah ini tertunduk di hadapannya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Maha suci Allah yang paling tinggi dan maha tinggi dengan segala pujiannya. Para hadirin sekalian, dampak sholat berikutnya adalah kesadaran diri bahwa seseorang dalam hidupnya tidak pernah terlepas dari Sang Pencipta Allah. Orang yang sholat akan memberikan selalu kontrol diri yang baik, self control yang baik. Maka kemudian muncullah dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat ini dapat mencegah seseorang dari melakukan perbuatan keji dan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Orang yang sadar dengan sholatnya, orang yang bagus dengan sholatnya, orang yang menghayati sholatnya, maka dia akan punya kesadaran diri yang baik bahwa dia adalah hamba Allah, bahwa dia adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia harus tunduk dan patuh sepenuhnya menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Para hadirin sekalian, dampak sholat terhadap individu semacam ini. Dan ada dampak yang kita tambahan ketika kita melaksanakan sholat itu berjamaah di masjid seperti saat ini. Pertama adalah kekompakan di antara umat, satu barisan, satu komando. Malaikat Jibril alaihissalam begitu iri ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW
Salah satunya adalah dengan sholat jamaah ini. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum sus. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berjihad, berperang, berbaris bagaikan bangunan yang kokoh. Kita umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, sholat berjamaah bagaikan benteng-benteng yang kokoh. Dan disitulah dampak berikutnya, syaitan tidak mampu untuk menembus dan menggoda kita. Karena kata Nabi, setan hanya mampu menggoda orang-orang yang menjauhi jamaah, sebagaimana serigala akan menerkam anak domba yang terpisah dari kawanannya. Domba yang berkumpul bersama oleh serigala, tapi domba-domba yang berpisah dari kawanannya akan menjadi makanan empuk bagi domba. Orang-orang yang rajin sholat berjamaah berada dalam perlindungan Allah. Karena itu dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Syaitan tidak akan mampu menembusnya. Mudah-mudahan apa yang khotib sampaikan sampai pada kesempatan kali ini bisa melakukan dan memantapkan tekad dan keyakinan kita betapa salat ini dan bagaimana kita selalu menjaga bagaimana alladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, yaitu orang yang menjaga sholatnya tidak ada yang tertinggal, dipelihara dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita ke dalam kebaikan hidup dunia dan akhirat, menjadikan hati kita penuh dengan cahaya iman, cahaya akidah, cahaya tauhid, agar selalu berjalan dalam titian rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dalam naungan lindungan dan ridhanya, agar hidup kita menjadi hidup yang terarah, hidup yang penuh berkah, dan insya Allah kita beroleh khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita doakan bangsa dan negara kita, negeri Indonesia yang tercinta ini, agar selalu diberikan perlindungan oleh Allah, penjagaan oleh Allah, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh dunia Islam, kaum muslimin dimanapun berada, khususnya saudara-saudara kita yang mengalami penderitaan di berbagai negeri. Semoga Allah penderitaan mereka dan ganti daripada musibah itu dengan ganti yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayuhan nas ittaqullah fima amar wa antahu amma nahakum anhu wa zajar wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu fi kitabihil aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحابه الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرة التي فيها معادنا. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين يأتيها رزقها رغدا من كل مكان وتجري فيها أحكامك وسلطانك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والزلازل والفيضان والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وجيوشنا جيوش الموحدين وعساكرنا المؤمنين وعلماءنا العاملين الزاهدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا والمسلمين وافتح لنا وللمسلمين واغفر لنا وللمسلمين وارحمنا والمسلمين وارزقنا والمسلمين وأصلح لنا وأصلح للمسلمين وعافنا والمسلمين وفرج عنا عن المسلمين واهدنا والمسلمين ونجنا والمسلمين من القوم الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. قيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا وقيموا صفوفكم اعتدلوا. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون.
وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي فإذا قضيت الصلاة واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak, supaya kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perniagaan dan permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan, dan Allah sebaik-baik